Jadi Mama Datua, kata orang-orang sosiolog dan budayawan ya, karakter masyarakat suatu etnis bisa dicari dari bangunan dan arsitektur rumah adatnya. Rumah orang Jawa ya, berbentuk kubus sederhana, memakai ramuan pakayu nan luruh-luruh saja. Itu satu gambaran masyarakat Jawa jujur, nerimo, ndak banyak cincong. Satu lantai tanah, ataunya genteng. Sama tanah dia. Iya. Inyo menyatu dengan lingkungan di mana tinggal. Pakarangan dan sajuk barasiah melambangkan toleransi supel dalam pergaulan. Kalau rumah orang Batak? Rumah adat Batak, bangunannya kokoh, agak melengkuang sih teh, mirip gonjong tapi tidak tajam. Itu orangnya kareh temperamental. Bagak, namun fair, tidak bisa diajak kompromi. Jawi dua kumayo, dua. Sedangkan fisik bangunannya ditanai di galangan baluk-baluk nanta susun di bawahnya. Itu artinya sebuah kebersamaan nan kompak memperjuangkan kaumnya. Kalau rumah orang Sunda? Kalau Sunda hampir sama aja Jawa ada. Tapi nan patut disimak yo rumah gaya rumah orang Melayu. Lalu kaunya. Nah, etnis Melayu punya rumah pangguang, lantainya jauh dari tanah. Maknanya? Indak pamicayo jo orang lain dan congkak panggadang diri panggadang kepala nama tu indak paralu data perumahan kok tanah tertinggi agak dikarik betul. Atu nama balua nama tu balua pasang kayu nan panjang artinya tidak proporsional right or wrong my family ni jale nama artinya salah jawabana tak bakaji nanti awak lalukan dulu tu jendelanya cie lah tu mak sampi lah tu tertutup dalam pergaulan gitu. Nah betul mak fanatik mudah berbuat sangko pembinyi bagai tu suko melihat orang susah SMS tahu mak SMS tu susah melihat orang senang senang melihat orang susah. Kini giliran awak tu mak apa kajian orang tentang rumah bergonjong lah. Nah kita nampak yang parah mak mana parahnya tiang nan bapijak di atas sandi menandakan orang awak indak baprinsip guyah dalam pendirian. Tagak bangunannya indak vertikal kucui ke bawah. Itu tahu mak artinya lu curang, sulit dipercaya dan licik. Nah itu sambungan kayu memakai pasak bukan dipaku mati. Ini dalam mak kasih itu. Ndak serius, anggak geleng namuah dalam Melayu indak kan. Sudah itu alai. Di muka dia mau kia, rancak tu apa minggu-minggu. Tapi di belakang, bila berjalin-jalin, hari rancak keluar. Jadi saya sebantuannya mak. Suku pura-pura sekadar lagak nampak ada orang, nah, ikon yang paling hebat nak. Tu tanduk rumah nan runcang-runcang tu simbol dari nama tu. Garatak sembah. Nan sabananyo orang Minang tu banyali kecil. Kasihnya orang pemberani pengacuy kira-kira baik itulah ndak gini terus hinjo ndak paham mak tu tunggu sebentar lu mak Datuk. Kalau komentar tentang orang Jawa manih sadualahnya rancak tapi giliran ke Sumatera ndak saince yo nenelo lai tahu kemanakan sebabnya bama karena nan kalian kecekkan budayawan tadi orangnya dari situ. Ini patut dipertanyakan. Namanya beragia gadang kawak namanya. Pada tua. Siapapun orangnya, ilmuwan itu mengecek objektif apa adanya tanpa kepentingan apa-apa kecuali untuk ilmu itu sendiri. Mama teringat kepada seorang mahasiswi pasca sarjana di tahun 80-an dan menulis disertasinya tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Katanya Minang itu pelit, licik, ortodok, dan sagaroba parangai-parangai buruan. Sehingga orang awak di Jakarta tersinggung habis heboh mbak labah tergoyak sarang. Iya. Di pasar, di surau sampai menanti azan, sampai pun di radio amatir dan forum-forum IKM, sadonya mau hujat kepada nama-nama warsih warna itu. Kabarnya orang Batak pun dikatakannya muka tembok. Tapi mereka
tenang-tenang saja, mak indak tersinggung, indak protes. Itu urusan orang. Lah, Nah, sehingga ada nambah komentar cariku katanya kalau si cewek itu sakit hati dek dikecewakan pacarnya dan orang awak. Aduh jo seorang datua emosi naik simbaba. ya. Katanya nanti nak dengkawi ni pajatu nak tahu bana baan sabana minang kababu. Pokoknya macam-macam tumpala Iya. juga rutu si BA masa itu. Iyalah. Pernah kaunter pelajar awak diundangnya ke kantor perwakilan Sumbar di Matraman untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tapi inyo takut datang. Tapi bukan takut, mak. Tapi beliau hanya akan mempertanggungjawabkan disertasinya kepada majelis dosen, bukan ke orang Minang. Nah, coba klarifikasi ke alma maternya, mak. Lain diundang di UI ke kampus tapi orang awak untuk nama. Dek takut kan? Tah, nak jalan. Betul juga kecil orang, mama. Kalau tanduk runcing di puncak rumah gonjong sekadar panggariga, bukan untuk menyindua. Nah, kini Ambo ingin mendengar komentar Mak Datuk Parpatiah tentang analisa orang taraduk Minangkabau. Mungkin ada nampak tu diluruskan barangkali. Indahlah mungkin mama nendak sekolah aku kamu luruskan pendapat para pakar. Balu kok tidak, Mak. Senjang-senjang lah itu hak orang mengecek apa saja dan teraga adanya. Tapi berpendapat lain tentang sesuatu hal bukan monopoli hak intelektual saja. Sebagai perbandingan akan memompa lampu awak sendiri tanpa memadamkan lampu orang lain. Rancak, Mak. Nama cerita dulu. Jadi, di tahun 72 ada seorang turis bangsa Kanada datang ke meninjau. Melalui penterjemah, Inyo bercerita tentang gaya arsitektur rumah gadang. iya. Rupanya beliau kok Melalui penterjemahnya, kan? iya menceritakan hasil temuannya selama di Minangkabau. Iya. Sungguh mencengangkan kemanakan. Ternyata orang lain banyak tahu tentang sesuatu dan seharusnya kita lebih tahu. Apa hasil temuannya tuh, Mak? Korean. Sebagai Sebagai bangunan di kawasan Gunung Barapi, secara tradisional rumah gadanglah dirancang menjadi rumah tahan gempa. Baik itu teliti para arsiteknya, katanya sehingga sekuat apapun bumi bagoncang, rumah bagonjong tak karubuah. Iya. Entah kok rumah tembok kesapok sapah. Rupanya kemanakan. Rahasia itu tersimpan di teknik rakitan fisik pusaka kuno Minangkabau itu. Iya. Mungkin para tukang tidak sadar kalau hasil karyanya dikagumi orang barat. Di mana letak rasionya tuh, Mak? Pertama di tapak tiang dan tak ditanam, tapi berpijakkan di permukaan batu kali dan kita menyebutnya sandi. Iya. Kalau datang Gampu Mahoya, maka tunggak akan bergeser beberapa mili mengikuti irama pulang balik gerakannya. Nah, itu cek tuh. Nah, lain? Dan kedua, setiap pertemuan kayu dikawinkan oleh semacam pen, ya, dan disebut punco. Iya. Kemudian dipaharit dengan pasak kayu. Waktu datang goncangan, setiap pergelangan kayu tadi akan bermain fleksibel. Kemudian berbalik ke posisi awal. Sekiranya dimatikan di si paku, ujung jepangka kayu akan patah-patah dan rumah akan rubuh. Bapulo tentang dinding nan kambang kateh itu, Mak. Kemang kata? Nah, seharusnya kan nan gadang di bawah supaya kue manahan beban. Aneh kan? Batu, bukankah itu menyalahi rumus gaya grafikasi bumi? Dan itu agaknya nangkamanakan mengkasih dengan kebudayaan Minang melawan arus peradaban. Nah, gitu. Betul. Tapi justru kemanakan itulah rasio kekuatan rumah gadang. Iya. Terpaan angin dan menghantam rumah akan diredam oleh kecondongan dinding dengan melarikannya ke tanah. Artinya sampiang rumah nan menjadi sasaran angin tadi tidak menantang 180 derajat. Sehingga kekuatannya dapat dijinakkan di permukaan dan landai. Gitu loh. Kalau angin datang dari muka atau belakang? Kok malu keserunya kok, Mak? Sakancang-kancang angin hanya akan numpang lewat bahaya luli ketangguan. Muka sihnya? Sisi muka rumah gadang mempunyai banyak jendela kabaki angin lalu. Kemudian akan dikeluarkan lewat lubang-lubang bilah dan basusun di sisi belakang. Nah, kalau angin puyuh na menyerang dari bawah, balu tuh? Ada barisan sasa atau pagar bambu di kolong dan berfungsi untuk memecah angin. Aku datang dari teh. Atau ini kan juga. Bukan genteng atau seng. Iya. Pun akan masuk angin lewat ruang pori-pori di sepanjang permukaan ato. Oh, baik itu ya, Mak. Nah, hebat enggak orang Minang yang kontroversial? Tapi apa manfaat tanduk-tanduk naruncang di bubuang rumah itu, Mak? Apa hanya sebagai seni pemanis?
Bukan hanya pertimbangan seni kebanyakan, tapi puncak-puncak lancip menjulang itu berfungsi sebagai penyeimbang barik bangunan. Penyeimbang mukasinya? Pernah tak kemenakan menonton pemain akrobat meniti tali terantang di udara? Pernah. Ba'a posisi kedua tangannya selalu meniti. Apa di pangkunya di dado atau dilipeknya ke belakang? Dirantangkannya lawe-lawe serupa sayo. Nah, itu gunanya apa? Untuk menjaga stabilitas tubuhnya agar tetap di tengah. Tanpa itu orang takkan keselamai kesubarang. Artinya bersifat hati-hati, Maya. Hati-hati sekaligus kebijakan, taktik dan kiat mencari solusi. Pandai bertenggang di narumi, bijak melangkah di nancupiang. Itulah inyo Minangkabau. Pintu jo tingkuk baliri sepanjang badan rumah gadang ya. Sedangkan di belakang Pak Tuti Abi. Betul. Itu isyarat dari penghuninya dan suku menampuang. Tapi anggan mengeluarkan. Sampili, ceke, pelit kecil orang sebarang. Sia mengatakan orang Minang pelit. Kenyataannya memang baik tu, Mak. Tiba orang minta sedekah mengucapkan Assalamualaikum. Bukannya dijawab Waalaikumsalam, tapi maaf dulu. Orang tua tu, Mak. Kok datang penitia minta sumbangan ke? Banyak tanya, banyak selidia. Untuk aku banyak namanya orang-orang ge awak ge. Amalayang 1000 karateh lusuah dah. Angkat lalu lusuah tu aku. Memang indak boleh banyak tanya. Banyak tanya. Para lu basudi basiasek jora mengapik mak minta sumbangan sebab banyak orang ciluah menjual kamu. Katanya untuk pesantren lah, untuk anak yatim lah, panti jompo segala macam. Padahal loncong masuk sakunya surang. Baik tu jo pengemis nan siai gadang bedagok mau untuk nampuang kentangan tak perlu dia tu. Kurang pamaleh. Tapi Mak, apa namanya? Label Padang Pelit. Kan ada orang Padang kecil orang Padang Pelit. Itu rupanya lama laki orang awak terutama di perantauan. Iko malu bersama, Mak. Terlepas dari sifat orang per orang, sabananya orang awak tu bukan termasuk kategori sampili, tapi bareto. Sama itu, Mak. Tidak lain. Teliti dengan pengeluaran supaya berimbang dengan pemasukan, serta menghindarkan hal-hal yang bersifat mubazir dan boros. Itu caranya berpikir. Bukan sok sosial harus pujian, bukan. Pepatah mengatakan babek bayak pada padui babek buruk sekali jangan. Coli kemanakan. Dimanapun orang awak merantau pasti membangun musaji minimal musalah. 100% swadaya indak menghalalkan indak mandalkan pihak luar. Walaupun indak menolak. Konon pula di kampung halaman sendiri. Di setiap rumah gadang lamo baliri ampe buah rangkiang salah satunya bernama Tinjau Lawi. Itu khusus diperuntukkan kepada musafir nan terlantar dari Jawa. Lain tuh di orang lain macam tu tuh. Kalau baik itu apa makna dari rumah banyak jendela tu, Mak? Selain dari manfaat sirkulasi udara nan cukui, itu menandakan orang Minang balam laweh padang lapang. Luas wawasan berpandangan jauh ke depan. Coba perhatikan. Untuk ramuan rumah gonjong dipakai dari berbagai ukuran dan bentuk kayu. Sakare dak ada nan tuang. Nan panjang, nan laweh, nan bule, nan lurus, sadunya pegunung. Kok nan singke untuk nak janjang, nan sejangka ambil ke pasar, sampai pun nalantiak bungkuak malampuang terpakai ke bingkai tulang bubungan. Artinya apa? Artinya memanfaatkan semua potensi demi kebersamaan di masyarakat. Setiap urusan diserahkan kepada ahlinya. Termasuk mempergunakan kayu bengkok, Mak. Untuk mengantisipasi copet, keamanan diserahkan ke tukang copet. Itu namanya mempertaruhkan atas kemanci itu, Mama. Indah. Ada. Ko ado jo nan tagagaw kani copet beliau tangkok dulu. Dan secara kejiwaan, biasanya orang nalah diberi kepercayaan akan dibebani oleh rasa tanggung jawab. Walaupun tukang copet. Jangan meremehkan orang. Mereka pun manusia dan punya hati nurani. Malah ada kalaunya orang-orang terhormat dan berpendidikan dan tak menaruh nurani. Orang macam itu maliang bukan untuk duit, tapi memang duitnya untuk maliang. Baiklah, Mak. Tapi tentang Minang pengacui Mak. Mak Datuk yang dapat melak kan. Alun ado sejarah Minangkabau manang perang. Tiok bajua, tiok kalah. Sajak mojo pahit dulu Mak. Tiang bungkuak terakhir jo peri-peri pun keok. Pengacui kan? Ayo. Bukan pengacui. Atau Mak. Memang awak tu bukan bantu pacaka. Pacaka indah tapi dicakai orang.
Di Kamu medan perang fisik, kita bukan ahlinya, itu diakui itu. Karena orang Minang menyelesaikan setiap persoalan dengan otak, bukan dengan otot. Nagari kok ditagakkan bukan senjata, malah mustahil Mariam dilawan Yusuligi talang berancuang. Bangsa Indonesia menang di meja perundingan. Silahkan tanya sejarah. Diplomat dari mana berunding kalau bukan putra-putra terbaik Minangkabau?